Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena kita masih dipertemukan kembali di dalam Bina Iman GKI Klasis Solo pada hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau sudah berkenan untuk menjadi sahabat kami di dalam perjalanan hidup yang kami tempuh. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di setiap musim dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah untuk hari yang Kau anugerahkan kepada kami, untuk kesempatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami memaknai setiap kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di surga, kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kiranya hikmat yang daripadamu Engkau anugerahkan bagi setiap kami, sehingga segala kebenaran Engkau singkapkan bagi kami. Anugerahi kami hikmat untuk kami tetap setia, untuk hidup di dalam segala kebenaran, supaya kehidupan kami memperkenan hati Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus yang kita baca dan kita renungkan bersama pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita kerap kali berkata bahwa sebagai orang percaya dalam hidup kita, kita harus senantiasa mengucap syukur. Seringkali ketika kita mungkin juga waktu memiliki pergumulan dan kemudian kita sharing dengan seseorang, hanya keluhan-keluhan mungkin yang kita utarakan, lalu orang pun juga akan berkata kepada kita bersyukur. Dan mungkin kita juga berjuang untuk itu. Tetapi secara tidak sadar, kerap kali lalu kemudian ucapan syukur kita itu hanya sekedar menjadi pemanis bibir saja. Karena orang suka mengatakan harus bersyukur, tetap senantiasa bersyukur, jangan mengeluh, tapi bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Sehingga mungkin hanya sekedar untuk membuat orang itu tidak punya penilaian yang negatif terhadap kita, lalu kita bersyukur. Tetapi tidak lahir dari dalam hati yang sungguh-sungguh menghayati, yang sungguh-sungguh mengalami, merasakan, memiliki alasan untuk kita mengucap syukur. Hanya sekedar untuk menjadi pemanis bibir.
Hanya sekedar supaya orang tidak menilai kita, tidak melihat kita sebagai orang yang tidak pernah bersyukur atau tidak bisa bersyukur. Orang yang selalu mengeluh, orang yang selalu menggerutu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidaklah salah ketika orang memberikan kepada kita nasihat atau masukan, atau mengingatkan kita untuk kita selalu bersyukur. Tetapi, tidak cukup hanya kita bersyukur di dalam mulut dan bibir saja. Kita memang harus selalu mengucap syukur. Dan sesungguhnya ketika kita mau menggali, mau mencari, mau merasakan dengan sungguh-sungguh, maka sesungguhnya ada begitu banyak alasan untuk kita mengucap syukur. Sekalipun terkadang kita berpikir bahwa untuk saat-saat tertentu, untuk kondisi-kondisi tertentu, untuk situasi-situasi tertentu dalam hidup kita, serasa tidak ada lagi alasan untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Namun sesungguhnya, sekali lagi jika kita mau sungguh-sungguh mencari, ada begitu banyak alasan, ada begitu banyak sebab mengapa kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 10, di dalam ayat 21 tadi dikatakan pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi sebab Yesus menaikkan ucapan syukurnya kepada Bapa? Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita membaca di dalam perikop yang sebelumnya, kita menemukan ketika Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya. Dan ketika kita membaca di dalam teks kita, maka 70 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus itu kembali kepada Yesus. Kembali kepada Yesus dan mereka menyampaikan berita yang menggembirakan. Di dalam teks yang sebelumnya kita melihat bagaimana 70 murid itu diutus untuk sebuah tanggung jawab yang tidaklah mudah. Tetapi tanggung jawab yang juga penuh dengan resiko, penuh dengan tantangan. Yesus memberikan satu tanggung jawab dan para murid, 70 orang murid itu, mereka menyampaikan kepada Yesus bahwa iblis itu takluk, mengakui kedaulatan Yesus, mengakui kekuasaan Yesus. Dan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bahwa itu membuktikan, menjadi tanda bahwa kehadiran kerajaan Allah itu sungguh-sungguh dinyatakan. Iblis yang menjadi musuh terbesar, tetapi dia takluk, dia mengakui dan menyadari bahwa Yesus memiliki kedaulatan dan kekuasaan yang mutlak. Itu adalah hal yang membuat Yesus mengucap syukur kepada Bapanya yang ada di surga. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara, kita juga membaca di dalam ayat 23 tadi, Yesus berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat." Sesuatu yang tersembunyi, yang dirahasiakan, bahkan dikatakan bagi orang-orang yang pandai, orang-orang yang bijak, tetapi dinyatakan kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang kecil dan sederhana? Adalah juga 70 murid yang diutus itu. Bahwa mereka diberikan oleh Allah sesuatu anugerah yang bahkan disembunyikan bagi orang pandai dan orang bijak.
Mereka melihat kekuasaan Allah. Mereka mengenal tentang Injil. Itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Dan Yesus bersyukur karena 70 murid yang diutus ini berkenan di hadapan Bapanya. Berkenan di hadapan Allah. Allah menyingkapkan rahasia yang bahkan tidak disingkapkan untuk orang pandai, untuk orang bijak, tetapi kepada orang-orang yang sederhana dan orang-orang yang kecil, maka rahasia itu disingkapkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah alasan dasar Yesus untuk bersyukur kepada Bapanya yang di surga. Bukan hanya sekedar ya karena harus bersyukur. Bukan hanya sekedar supaya tidak dinilai sebagai orang yang tidak tahu bersyukur. Bukan juga hanya sekedar menjadi sebuah rutinitas. Tetapi ada dasar karena Yesus melihat, mengalami bagaimana anugerah Allah, bagaimana anugerah Bapa disingkapkan bagi orang-orang yang sederhana. Sehingga mereka bisa melihat, mereka bisa mengalami, mereka bisa mengenal kuasa, kedaulatan Allah, Injil di dalam diri Yesus Kristus yang mengutus mereka. Mereka memperkenan hati Bapa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang kita baca di dalam Injil Lukas ini, maka mari kita juga belajar di dalam hidup kita untuk kita menjadi orang-orang yang senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Oleh karena kita sudah mengalami dan merasakan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang orang lain tidak punya, apa yang orang lain tidak bisa melihat, apa yang orang lain tidak mengalami dan merasakan. Tetapi itu kita disingkapkan, diberikan anugerah untuk kita mengalami, merasakan, melihat, menerima anugerah Allah, mendengar tentang Injil, percaya terhadap berita Injil, dan kita melihat dan mengenal Yesus di dalam hidup kita. Kita mengalami kuasa dan kedaulatan Yesus di dalam kehidupan kita secara pribadi dan juga atas seluruh karya ciptaannya. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena kita pun orang-orang yang kecil dan sederhana, tetapi kita dipakai oleh Tuhan. Mungkin ketika kita melakukan tanggung jawab kita, mandat yang Tuhan percayakan kepada kita juga berhadapan dengan tantangan dan pergumulan. Tetapi lihatlah 70 murid yang diutus oleh Tuhan. Mereka pergi dengan satu amanat, dengan satu tanggung jawab, dengan satu tugas yang juga tidak mudah. Untuk mereka pergi memberitakan Injil. Dan mereka berhadapan dengan musuh terberat mereka, iblis. Tetapi ketika mereka datang kepada Yesus, ketika mereka kembali kepada Yesus, mereka membawa berita sukacita, membawa berita gembira. Iblis tunduk kepada kedaulatan dan kekuasaan Yesus. Kuasa itu juga diberikan kepada kita. Siapa kita? Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang penuh dengan keterbatasan, orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Tapi jika hari ini Yesus mengutus kita, maka Dia juga memberikan kepada kita penyertaan, kekuatan. Dan jikalau kita melakukannya bersama dengan Yesus, maka kemenangan dan kegembiraan yang akan kita bawa. Mari kita pergi untuk kita memberitakan Injil, untuk kita mewartakan kasih Yesus. Dan bersama Yesus, maka kita akan membawa berita sukacita kepada orang-orang yang sampai hari ini masih menantikannya.
Jangan takut dengan tantangan, karena sesungguhnya kita tidak sendirian. Yesus bersama dengan kita dan memberi kepada kita kekuatan dan kemampuan. Kiranya Tuhan Yesus akan memperlengkapi kita untuk melakukan tugas pengutusannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Meski kami kecil dan sederhana, tetapi jikalau Engkau berkenan untuk memakai kami, maka kami tahu bahwa Engkau juga memperlengkapi kami. Di dalam keterbatasan kami, Engkau akan memberikan kepada kami kuasa. Engkau akan memberikan kepada kami hikmat dan pengertian. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami boleh tetap setia kepada panggilan kami. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami Engkau singkapkan dengan rahasia besar, bahkan yang Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak, bagi orang-orang pandai. Tetapi Engkau berkenan untuk menyatakannya kepada kami. Kami boleh melihat Engkau, kami boleh mengalami kekuasaan Tuhan, dan kami boleh mengenal kedaulatan Allah di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kami menjadi kepunyaan Tuhan. Kami memiliki Tuhan seperti Engkau, Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Bapa, anugerah yang sebesar ini, biarlah boleh terus kami pegang teguh, boleh membuat kami senantiasa mengalami kasih Tuhan. Boleh selalu menjadi alasan untuk kami bersyukur, meski di tengah berbagai macam tantangan, meski di tengah berbagai macam pergumulan, meski di tengah situasi dan kondisi yang terkadang bukan hanya kami, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami pun melihat tak ada alasan bagi kami untuk bersyukur kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa untuk GKI Klasis Solo ini, Tuhan terus akan memberkati. Segala pelayanan yang dilakukan, kiranya itu memperkenan hati Bapa. Apa yang kami kerjakan, kiranya itu dalam rangka kami sedang memberitakan kasih Kristus. Kami sedang menceritakan tentang anugerah Kristus. Bapa di surga, biarlah kehadiran GKI Klasis Solo ini boleh sungguh-sungguh berdampak bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Kasih Kristus sungguh-sungguh boleh dialami dan dirasakan oleh setiap orang di dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Bapa memberkati untuk bangsa dan negara kami, anugerahi hikmat bagi para pemimpin kami yang sedang mempersiapkan untuk pemilu di tahun 2024 nanti. Bapa akan menolong, menyertai dan memberkati. Sebagai bagian dari negara ini, Tuhan akan tolong kami untuk kami juga berperan sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Bapa memberkati untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan karena sakit. Tuhan akan menguatkan dan menjamah. Mereka yang berduka Tuhan hiburkan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan menolong di dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Dengan setiap pergumulan umat-Mu, Allah, kiranya Engkau memberikan jalan keluar. Hidup kami hari ini kami pasrahkan di dalam tangan-Mu, pakailah kami seperti yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.